Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Wisnu Adityo, inilah meja redaksi. Ultimates, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak final Piala Asia U23 tahun 2024. Tim Garuda Muda berhasil memenangkan pertandingan akhir grup K melawan Turkmenistan pada 12 September lalu dengan skor 2-0. Bagaimana tanggapan para penggemar sepak bola? Berikut liputannya. Timnas Indonesia berhasil keluar sebagai juara grup K usai memenangkan pertandingan melawan Turkmenistan dengan skor 2-0. Indonesia versus Turkmenistan tuntas digelar di Stadion Manahan pada Selasa 12 September 2023. Kemenangan Garuda Muda berhasil menyegel satu tempat di putaran final Piala Asia U23 tahun 2024. Tim nasional Indonesia U23 telah menampilkan performa yang apik pada awal grup K kualifikasi Piala Asia. Kemenangan atas China Taipei mengantarkan Timnas Indonesia memimpin klasemen grup K dengan nilai 3. Pertandingan di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 9 September lalu dimenangkan dengan 9 gol tanpa balas oleh tim Garuda Muda. Dengan meraih 3 angka di laga ini, Indonesia memiliki jumlah poin yang sama dengan Turkmenistan. Meski begitu, Indonesia tetap menempati posisi teratas lantaran produktivitas gol yang lebih unggul dibandingkan Turkmenistan. Ditambah lagi, dengan kemenangannya dari Turkmenistan di babak akhir grup K, maka Indonesia telah dipastikan melaju ke babak final Piala Asia. Lantas, bagaimanakah tanggapan dari para pecinta sepak bola tanah air atas kemenangan yang diraih oleh Garuda Muda? Berikut tanggapannya. Tanggapannya pasti bangga banget ya, soalnya kan karena tindakan itu sekarang Indonesia dapat peluang besar banget untuk masuk putaran final. Bagus sih, itu jadi menginspirasi kita buat teman-teman yang emang main bola, jadi kita jadi lebih bangga juga, lebih menginspirasi. Ya pastinya bangga lah kita sebagai pecinta sepak bola nasional khususnya tetap puas terhadap permainan timnas di Sabtu kemarin. Harapannya mungkin untuk bisa bermain dengan lebih maksimal lagi ya. Harapannya udah pasti untuk selalu menang terus, supaya bisa menang terus, supaya bisa menginspirasi terus. Harapannya tentu aja lolos di Piala Asia U23 2024. Eugenia Stefani, Febi Amelia melaporkan untuk Women TV. Untuk ajang olahraga se-Asia, tentunya ini menjadi kabar menggembirakan mendengar tim nasional berhasil mengharumkan nama Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, bertepatan dengan 18 tahun berkarya, 5TV UPN Jakarta menggelar acara 5 Scenary. Dengan mengundang narasumber ternama, hal ini tampak menyenangkan ya. Penasaran? Mari kita simak liputannya. Ultimates, untuk merayakan hari jadi ke-18, 5TV UPN Veteran Jakarta mengadakan 5 Scenary 2023. Acara ini terdiri dari rangkaian kegiatan yang telah dimulai sejak awal Agustus lalu. Pada puncak acara, Sabtu 16 September 2023, penyelenggara mengadakan seminar 5 Diction yang membahas prospek masa depan di industri televisi dan dunia jurnalistik modern. Tidak hanya memaparkan materi, terdapat sesi workshop untuk menguji pemahaman peserta. Seminar ini menghadirkan Janet Lee, seorang jurnalis TV SCM Group, sekaligus influencer TikTok, dan Henry Wijayanto, eksekutif produser dari Narasi. Mereka mengatakan bahwa masa depan cerah masih dapat dilalui melalui industri televisi dan jurnalistik modern. Pasalnya, setiap orang memerlukan informasi yang tidak hanya cepat, melainkan akurat. Hal ini hanya bisa dipastikan oleh jurnalis profesional. Ultimates, kira-kira apa ya harapan dari panitia 5 Scenary 2023? Berikut liputannya. Untuk dari workshop ini sendiri, kita tuh setiap functionary punya ada 2 tujuan, to inform dan to educate. Nah, jadi kita representasikan lewat workshop ini. Tujuannya tuh
untuk tema tahun ini sendiri kan The Timeless Popularity of Television. Jadi kita ingin memberitahukan nih di workshop ini pada halayak luas kalau televisi itu masih bisa menjanjikan kesuksesan loh untuk kita semua, dan jurnalistik itu masih relevan di masa kini gitu. Selain itu, dalam acara puncak ini diumumkan pemenang lomba News Anchor. Mari kita tanya pendapat pemenang melalui perlombaan ini. Aku yang pastinya bangga bisa ngasih tahu ke mama aku menang juara 1 itu sebuah kebanggaan tersendiri sih bagi aku, dan tentunya sebuah motivasi juga biar aku kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan aku lagi dalam komunikasi. Teman saingan aku tuh semuanya bagus-bagus banget penampilannya, dari looks-nya mereka udah oke banget, jadi membuat aku agak minder gitu, tapi ya alhamdulillah dapet juara 1. Harapannya, kelak 5TV dapat menjadi wadah calon-calon jurnalis TV bertumbuh dan berkembang. Evelyn Andreawati, Wisnu Adityo melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana dulu ya, karena masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Ultimates, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang Maroko dan menewaskan ribuan jiwa pada Jumat 8 September lalu. Lantas bagaimana kondisi terkini para korban yang berhasil selamat? Berikut liputannya. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang Maroko dan menewaskan lebih dari 2.800 jiwa pada Jumat 8 September 2023. Gempa yang terjadi di pegunungan High Atlas pada malam waktu setempat menjadi gempa paling mematikan yang pernah terjadi di Maroko selama lebih dari 1 abad. Hingga Senin 11 September 2023, tim penyelamat melaporkan jumlah korban jiwa telah menembus angka 2.862 jiwa. Hingga saat ini, tim penyelamat dan warga masih berupaya mencari korban selamat yang terkubur di reruntuhan. Sangat disayangkan, sebagian besar tim penyelamat hanya menggunakan tangan kosong untuk menggali korban yang selamat dengan dalih alat angkat berat tidak bisa menembus desa-desa terpencil di dekat pusat gempa bumi karena akses jalan utama terhalang batu besar. Padahal, masyarakat di wilayah yang hancur sangat mengharapkan tindakan evakuasi. Akibat dari rusaknya sebagian besar toko dan gerai belanja, hingga malam ketiga, para korban yang selamat mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses makanan dan perbekalan, termasuk pasokan air dan listrik di posko pengungsian. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Maroko lantas memperkuat tim pencarian dan penyelamatan dengan menyediakan air minum, makanan, tenda, dan selimut. Meskipun demikian, dilansir dari kompas.id, pemerintah Maroko masih belum meminta bantuan internasional. Sejauh ini, hanya bantuan dari 4 negara yang diizinkan dan diterima. Di antaranya adalah Inggris, Spanyol, Qatar, serta Uni Emirat Arab. Sementara itu, dikutip dari hasil wawancara BBC News, para korban menganggap pemerintah sangat terlambat dalam memberikan bantuan. Mereka berharap pemerintah Maroko dapat menurunkan harga dirinya dan menerima semua tawaran bantuan internasional. Sembari menunggu Maroko mengumumkan status darurat resmi, negara-negara dan berbagai organisasi internasional mulai menyalurkan bantuan berupa dana dan peralatan darurat seperti air bersih, obat-obatan, serta perlengkapan pribadi. Selain itu, pihak internasional juga mempersiapkan kelompok relawan penyelamat, anjing pelacak, dan spesialis pencarian untuk dikirimkan ke Maroko setelah izin dikonfirmasi. Berdasarkan laporan PBB dan Badan Geologi Amerika Serikat, pada Minggu siang terjadi gempa susulan bermagnitudo 3,9. Guncangan juga terasa di ibu kota Rabat, sekitar 350 km sebelah utara pegunungan High Atlas. Menurut keterangan seismolog Oxford Richard Walker, gempa Maroko sangat mematikan karena terjadi di wilayah padat penduduk setelah pukul 11 malam ketika orang-orang berada di rumah dan sedang beristirahat.
Selain sebabkan ribuan korban jiwa dan korban luka-luka, gempa tersebut juga merusak situs warisan budaya dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO seperti Kota Tua Marrakesh dan Masjid Tinmal yang telah berdiri sejak abad ke-12. Tiara Dara Clarissa, Nania Satriani, melaporkan untuk UMN TV. Kami turut berduka terhadap musibah yang terjadi di Maroko. Semoga para korban dapat segera pulih. Beralih ke berita nasional, 3 nama baru ditambahkan ke daftar tersangka dugaan korupsi BTS 4G dan paket pendukungnya. Kejaksaan Agung menahan ketiganya pada 11 September 2023. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita simak liputannya. Kejaksaan Agung menetapkan 3 nama baru sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 Baktikominfo. Ketiga nama tersebut adalah Jemi Sujiawan selaku pihak swasta, Elvano Hatorangan sebagai pejabat pembuat komitmen, dan Muhammad Feryandi Mirza selaku Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Baktikominfo. Dengan demikian, total tersangka kasus dugaan korupsi ini menjadi 11 orang. Pada konferensi pers 11 September, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, menjelaskan ketiganya memiliki peran masing-masing. EHA dalam kasus ini merupakan pembuat kajian fiktif seolah penyedia proyek mampu menyelesaikan pekerjaan apabila diberi perpanjangan waktu. Kemudian, JS berperan memberi uang kepada tersangka lain guna memenangi proyek pekerjaan. Sementara itu, MFM mengondisikan perencanaan bersama AAL guna memenangkan penyedia tertentu. Kejagung langsung menahan ketiga tersangka baru setelah bukti sudah cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Masa tahanan mereka adalah 20 hari terhitung sejak 11 September 2023. JS dan EH ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan MFM ditahan di Rumah Tahanan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berikut tanggapan pakar hukum terkait kasus ini. Korupsi di BTS ini, Kominfo, ya, saya kira memang tidak dilakukan hanya oleh orang per orang, tetapi pasti dilakukan oleh banyak orang. Hakim itu kan tidak memihak, artinya dia tidak memihak pada jaksa, tidak juga memihak pada terdakwa dan penasehat hukumnya. Dia melihat fakta-fakta yang disajikan di dalam persidangan. Nah, atas dasar itu baru hakim menjatuhkan putusan. Ataya Hana Mumtazah, Torik Ilham Ferrano melaporkan untuk UMN TV. Nah, Ultimates, demikian berita terupdate yang dapat kami sajikan hanya untuk Anda. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Wisnu Adityo dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.